Saudara yang dikasih oleh Yesus Kristus, kita lihat lebih jauh lagi tentang sifat-sifat dosa. Satu, dosa sudah pasti bentuk perlawanan kita kepada Tuhan. Bukan hanya sekedar melanggar firman Tuhan. Saya ulangi Bapak Ibu. Dosa itu, dosa di hati, pikiran, perasaan, tindakan, dan perbuatan. Itu adalah bentuk perlawanan kita terhadap. Bukan hanya sekedar kita melawan Tuhan. Perlawanan kita terhadap Tuhan. Dosa di hati, di pikiran, perasaan, tindakan, dan perbuatan. Bentuk pemberontakan kita terhadap Tuhan. Bukan hanya sebatas kita melawan perintah. Maka untuk itulah, waktu kita hidup dalam dosa, itu sama artinya apa? Kita melawan Tuhan. Kita berhadapan dengan Tuhan. Kita memberontak terhadap Tuhan. Dan pasti ada konsekuensi. Ya, atau juga hukuman yang akan kita terima. Hari-hari ini banyak orang mempersempit. Dosa itu hanya sebatas melawan 10 utara. Bukan hanya sebatas melawan utara. Atau dosa itu dianggap hanya ya, melawan firman Tuhan. Tidak, Bapak Ibu. Setiap dosa apapun yang dari hati, pikiran, perasaan kita, perlawanan kita terbentuk, perlawanan kita terhadap bentuk pemberontakan kita terhadap Tuhan. Bentuk kesombongan kita terhadap. Yang kedua, dosa itu ya merupakan kondisi hati. Artinya apa? Akibat dosa mempengaruhi seluruh aspek kehidupan kita. Hati, pikiran, perasaan, tindakan, dan jadi dosa itu tidak hanya sebatas karena tindakan kita sudah merugikan orang. Yang berikutnya, sifat dosa itu merusak diri manusia. Artinya sampai kapanpun, dimanapun, dalam situasi apapun juga. Waktu manusia itu terus-menerus hidup dalam dosa, maka apa yang terjadi? Manusia itu semakin dirongrong, dirusak, dihancurkan oleh dosa itu sendiri. Baik hatinya, pikirannya, perasaannya, tindakannya, perbuatannya. Bahkan orang yang hidup dalam dosa, itu juga dapat merusak rumah tangganya. Dapat juga merusak usahanya, pekerjaannya, bisnisnya, termasuk juga Bapak Ibu, pelayanannya. Hati-hati kita itu. Karena dosa itu merembes ke semua hal. Jadi bukan hanya berpengaruh ke satu hal. Enggak. Maka untuk itulah sebenarnya. Kalau saat ini saudara kita seberang sedang berpuasa dengan motivasi menghapus dosa selama 11 bulan. Bukan dihapus dengan puasa 1 bulan. Pertanyaannya, bagaimana dari perspektif kita memandang itu? Tidak berlaku Bapak Ibu. Sama. Merayakan Natal di bulan Desember tidak langsung otomatis menghapus dosa kita selama 11 bulan. Merayakan Paskah tidak langsung otomatis juga menghapus dosa kita 11 bulan. Enggak. Karena bukan perayaan itu yang menghapus dosa kita. Di mata kuliah minggu lalu, saya kira Bapak Ibu sudah diajar oleh Dr. Ramses tentang puasa. Kita juga diajarkan tentang pentingnya puasa. Tetapi puasa di dalam kekristenan bukan menghapus dosa kita, tapi bentuk kedisiplinan dan ketaatan dan ketergantungan sama Tuhan. Maka, Bapak Ibu, dosa yang merusak itu, dosa yang merusak totalitas hidup kita, rumah tangga kita, usaha, pekerjaan, bisnis kita, hanya bisa dituntaskan secara total melalui pengorbanan Yesus yang total. Biasa. Sifat dosa yang berikutnya adalah kekejian.
Dengan apa? Melawan kesucian, melawan kekudusan Allah. Artinya apa? Kita tahu sifat-sifat Allah kita itu kudus, suci, mulia, agung, adil, benar. Artinya kalau kita hidup bertentangan dengan hal itu, ya tidak menjaga kekudusan, tidak menjaga kesucian, tidak taat. Ah, artinya apa? Ya kita sedang berhadapan dengan Tuhan. Kita sedang melawan Tuhan. Kita sedang memberontak sama Tuhan. Bukan hanya sekedar kita tidak menaati firman, bukan Bapak. Sifat dosa yang berikutnya adalah progresif. Artinya dosa itu akan makin bertambah kuat, bahkan bertambah liar, sehingga makin sulit kita kendalikan. Bahkan saking sulitnya, kalau kita terus-menerus memelihara dan hidup dalam dosa itu akan makin menghancurkan kita total di dunia ini dan juga di dunia akan datang. Di mana? Di neraka. Itu artinya dosa progresif. Maka jangan kita menganggap, wah ini dosa kecil kok, karena baru ada, karena hanya baru sebatas di hati. Enggak begitu Bapak Ibu. Di hati pun juga tidak perhitungan dosa. Dosa besar juga itu. Walaupun baru di hati. Karena seringkali banyak juga orang Kristen mengerdilkan, mengecilkan dosa itu. Sebenarnya itu salah satu untuk mencari alibi atau menghilangkan tuntutan pertanggungjawaban dari Tuhan. Tidak bisa. Tindakan pembunuhan itu tidak berdiri sendiri karena dilakukan oleh tangan dan kaki kita. Itu tidak hanya berdiri sendiri dilakukan oleh alat yang kita pakai. Golok misalkan begitu. Tapi tindakan bunuh diri, membunuh, ya tindakan membunuh orang lain itu sudah dimulai dari hati kita, sudah diniatkan dari hati. Maka itu makanya dikatakan dosa itu bertambah, dosa di hati itu kalau kita pelihara Bapak Ibu akan terus mendorong kita, merongrong kita untuk apa? Melakukan dan bahkan mengorbankan nyawa banyak orang. Termasuk juga Pak, menghancurkan diri kita sendiri. Kita masuk hubungan dosa dengan diri sendiri, orang lain, dan setan, serta Allah. Apa hubungannya? Apa korelasinya? Apa dampaknya? Satu, hubungan dosa dengan diri sendiri. Dosa berkuasa membelenggu, menutup, mengikat kita. Dan itu memang dimulai dari Adam dan Hawa, Bapak. Sehingga dampaknya pun kita alami. Ya, hati pikiran kita selalu cenderung berniat untuk melakukan dosa. Maka untuk itulah Rasul Paulus mengingatkan dalam Galatia pasal 5, 16 sampai 18. Di dalam diri kita seorang diri, di dalam hati kita ini selalu ada pertentangan Bapak. Ada peringatan dari Roh Kudus, tapi ada tarikan dari keinginan. Ini yang terus tiap-tiap waktu, tiap-tiap saat, detik, menit, jam, minggu, hari, minggu, dan selama kita hidup bertentangan, berperancur dalam hati. Pertanyaannya, kita mau menuruti mana? Roh Kudus atau jangan-jangan keinginan dosa? Kalau kita sudah bertobat kepada Kristus, hidup dipimpin dan dikuasai oleh Roh Kudus. Kita akan lebih mendengar apa kata Roh Kudus. Kita akan lebih menuruti apa kata Roh Kudus. Sehingga apa? Tarikan dari keinginan daging, tarikan dari dosa, tarikan dari lingkungan sekitar. Bisa kita kalahkan. Kan kita lebih memilih taat terhadap Roh Kudus. Tapi bagi orang yang belum bertobat, Bapak Ibu, atau bagi orang yang tidak selalu hidup dipimpin oleh Roh Kudus, dia selalu jatuh dalam dosa. Itu artinya hubungan dosa dengan diri kita sendiri. Yang akhirnya melahirkan ketidaktentraman, ketidaktenangan. Yang berikutnya hubungan dosa dengan orang lain. Artinya dosa mengakibatkan kelakuan kita, perbuatan kita, tindakan kita merugikan orang lain. Di samping itu juga merugikan diri kita sendiri. Contoh, waktu kita membunuh orang lain, sudah jelas itu membuat orang lain kehilangannya. Tapi jangan lupa Bapak Ibu, kita juga masuk penjara.
Kalau begitu kita harus selalu berpikir dengan serius tentang dosa ini, Bapak. Karena bukan hal sepele. Bukan hal sepele. Cuma kadang-kadang manusia, ya, sebagai orang berdosa, penyesalan itu datangnya kan belakangan, Bapak. Maka supaya kita tidak menjadi sama seperti orang-orang seperti itu, disitulah pentingnya mata kuliah ini sebenarnya. Maka untuk itu kita katakan, harusnya orang yang sudah berdoa kepada Tuhan, Yesus Kristus, kita tidak perlu lagi jatuh di lubang yang sama. Tidak perlu. Asal kita peka sama tuntunan dan bimbingan dari Tuhan. Dan juga kita tidak perlu membuat gelombang dosa yang baru. Karena kita sudah tahu. Sebab akibat yang ditimbulkan oleh dosa itu bagi diri kita sendiri dan juga bagi orang-orang di sekitar kita. Itu berikutnya, hubungan dosa dengan setan. Artinya dosa sebagai alat yang efektif untuk mempersatukan antara setan dengan manusia. Apa artinya nih Bapak Ibu? Dosa itu menjadi lemper karat yang dipakai oleh iblis untuk memperbudak kita atau menjadikan kita menjadi kaki tangannya iblis, melakukan, mengerjakan, bahkan berbuat apa yang iblis mau. Itu dimaksud dengan hubungan dosa dengan saya. Apa yang disebut Kristus, minggu ini kita dikagetkan dengan peristiwa tindakan bunuh diri yang dilakukan oleh sebuah keluarga di Jakarta. Suami istri ini bersama dengan dua anaknya, mereka sama-sama mengikatkan tangan mereka, lalu mereka terjun dari apartemen. Itu adalah contoh konkret bagaimana dosa itu dipakai oleh iblis untuk mempersatukan niat setan dengan manusia. Itu contoh konkretnya itu. Maka hati-hati juga kita. Jangan sampai kita ini diperbudak, diperalat oleh iblis. Jangan sampai. Jadi kalau kita maki-maki orang, tanpa kita tahu persoalan, masalah yang sesungguhnya, tapi kita sudah maki-maki orang. Sebenarnya si iblislah yang sedang bekerja dalam diri. Kan hal-hal yang seperti itu kan begitu masif terjadi di zaman sekarang. Orang begitu mudah mengambil kesimpulan hari ini lalu menuduh orang salah. Lalu diviralkan. Kan gitu kan Bapak Ibu. Lalu setelah dia lapornya polisi, baru sadar dia. Ih, rupanya yang saya lakukan ini salah. Akhirnya saya harus penjara. Nah, bagi kita yang sudah paham firman Tuhan ini, saya harusnya hal-hal begitu nggak boleh terjadi. Karena kita sudah lebih belajar lebih baik. Lalu hubungan dosa dengan Allah. Artinya dosa sebagai dosa bagian dari sikap perlawanan kita, pemberontakan kita terhadap Tuhan. Karena dosa hubungan dan komunikasi kita dengan Tuhan rusak. Bahkan dosa itu, waktu kita jatuh dalam dosa, waktu Adam jatuh dalam dosa, mereka menjadi berani melawan Tuhan dengan tidak menaati firman Tuhan. Sama itu juga kita lakukan. Setiap dosa kita lakukan itu juga baik di hati, di pikiran, perasaan, tindakan, perbuatan bentuk perlawanan